Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen catur papan atas Norway Chess kembali digelar. Event ini adalah event tahunan kawan, pertama kali digelar tahun 2013. Sejak pertama digelar tahun 2013 sampai 2019, event ini ada dua turnamen, yaitu turnamen sesi Blitz dan turnamen sesi klasik. Tapi sejak ada isu Covid kawan, mulai tahun 2020 yang lalu hanya ada game klasik yang digelar atau dipertandingkan. Cuma perbedaannya cukup unik kawan, yaitu jika permainan remis akan dilanjut dengan game Armageddon, 10 menit untuk putih dan 7 menit untuk hitam. Untuk edisi tahun ini tahun 2021 hanya diikuti oleh 6 pemain seperti edisi sebelumnya. Dengan double round robin kawan, artinya nanti ada 10 babak dan kontrol waktunya adalah 120 menit dengan increment 10 detik setelah langkah ke-41. Dan matchday pertama tadi malam kawan, berikut inilah pairing-pairingnya dan hasil-hasil partai yang terjadi tadi malam. Untuk game Ian Nepo versus Sergei Karjakin akan ditunda kawan, karena Ian Nepo mengalami masalah dengan visanya. Jadi akan diundur nanti pada masa jeda atau masa istirahat. Untuk pagi ini kita akan ulas dulu game dari Alireza Firoza versus Magnus Carlsen dan kita langsung ke atas papan. Di sini Magnus Carlsen pegang hitam, Alireza Firoza pegang putih, mengawali permainan dengan pion E4, dibalas dengan pion C5, Sicilian defense, kuda F3, kuda C6 dan gajah B5. Alireza bermain dengan Rosso Limo attack. Carlsen membalas dengan pion E6 membuka diagonal petak gelap. Alireza rokade dan Carlsen melanjutkan pengembangan kuda G ke E7. Sekarang beteng putih ke E1 dan kuda lompat ke G6. Dibalas Alireza dengan pion C3 persiapan pion D4 di langkah berikutnya. Dan Carlsen pun membalas dengan pion D5. Pada posisi ini kawan, hanya ada dua langkah yang paling sering dimainkan oleh putih di langkah berikutnya. Yaitu langkah yang paling sering diambil adalah langkah pion E pukul pion D5 ini. Atau bermain dengan langkah menteri ke peta A4 untuk memberikan pressure bagi kuda di peta C6 ini. Tapi kali ini Alireza bermain dengan variasi yang lain, bermain dengan pion H4. Dan inilah langkah baru atau variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-7 ini. Alireza di sini kawan mengorbankan pion H4-nya untuk dipukul oleh kuda karena juga mendapatkan dukungan dari menteri hitam. Tapi di sini Magnus Carlsen tidak mengambil pion ini kawan. Dia melanjutkan dengan langkah pion A6 mengancam gajah. Kenapa pion H4 tidak diambil oleh hitam kawan? Coba kita lihat saja. Jika kuda pukul pion H4 ini, maka selanjutnya putih akan memainkan pion E pukul pion D5, memberikan ancaman bagi kuda di peta C6 ini. Jika pion putih ini kawan dipukul oleh menteri, selanjutnya hitam akan kehilangan kuda yang ada di peta H4. Tapi jika pada posisi ini hitam melanjutkan dengan langkah kuda pukul kuda dengan tempo skak, akan dipukul balik oleh menteri putih. Dan kuda yang ada di peta C6 ini masih mendapatkan ancaman dari kedua bidak putih ini. Walaupun hitam mencoba dengan bermain pion A6, selanjutnya gajah mundur, pion B5 mengancam gajah, putih akan melanjutkan pukul kuda. Setelah pion hitam pukul gajah, putih akan mendorong pionnya maju ke C7. Untuk mengancam menteri hitam juga membuka diagonal petak terang bagi menterinya menyerang beteng yang ada di peta A8. Dan tentu saja beteng hitam ini akan tewas. Putih akan menang dengan variasi ini. Andai tadi pada posisi ini hitam berani untuk pukul pion H4. Tapi Carlsen sudah mengkalkulasi langkah-langkahnya kawan. Dia sudah tahu resikonya seperti apa. Dia bermain dengan pion A6 mengancam gajah. Alireza memutuskan pukul kuda C6 skak. Dipukul balik oleh pion B. Alireza melanjutkan mengancam kuda dengan pion H5, kuda ke F4 tidak mundur ke peta E7 kawan, berniat untuk pukul pion H5 nanti. Alireza pun bermain dengan pion D4, menyerang pion pusat juga membuka diagonal peta gelap untuk menyerang kuda.
kuda pukul pion H5, dan kuda putih ke peta E5. Kembali memberikan discover attack bagi kuda hitam. Kuda pun mundur ke F6, dan di sini Alireza mempunyai kesempatan untuk pukul pion C6 ini, tapi tidak dilakukan oleh Alireza. Dia memilih langkah menteri ke A4. Sebetulnya tadi putih bisa mempertimbangkan untuk pukul pion C6 ini menggunakan kuda kawan untuk mengembalikan pion yang sudah diambil oleh hitam, tapi tidak dilakukan oleh Alireza. Di sini Carlsen merespon dengan langkah gajah ke D7 untuk membackup pion C6-nya. Dan Alireza pun melanjutkan pengembangan gajah G5, mengepin kuda, diblokade oleh gajah di E7. Sekarang kuda pukul gajah di D7, dipukul balik oleh menteri hitam. Pion E5 mengancam kuda, kuda mundur ke G8 menawarkan pertukaran gajah gelap. Tantangan diterima oleh Alireza, dipukul balik oleh kuda hitam. Selanjutnya pion D pukul pion C5. Dan komposisi pion pun kembali setara kawan. Di sini Carlsen menggeser menterinya ke B7 menyerang pion B2. Pion didorong 2 petak ke B4 untuk memperkuat struktur pion kawan di sayap menteri, dibalas dengan pion A5. Alireza pun menggeser menterinya ke B3 menghindari discover attack. Selanjutnya Carlsen rokade dan dibalas dengan langkah kuda ke D2 untuk melanjutkan pengembangan perwiranya, juga nanti persiapan ke F3 ke peta D4 untuk mengincar pion yang ada di peta C6 ini. Carlsen menggeser menterinya ke A6, mungkin berencana ke peta D3 kawan, kemudian mungkin bermanuver kembali ke peta G6 diikuti langkah kuda F5 mungkin. Variasi ini mungkin saja bisa terjadi kawan. Di sini Alireza membalas dengan langkah kuda ke F3, mungkin untuk melanjutkan manuver ke peta D4 untuk mengincar pion yang ada di peta C6 ini, atau juga memberikan kontrol atau dukungan bagi pionnya untuk didorong maju ke peta B5 nanti. Pada posisi seperti ini tadi kawan, ada variasi yang patut dipertimbangkan atau patut dicoba oleh putih, bermain dengan pion A4. Yaitu tujuannya untuk memberikan dukungan bagi pion untuk didorong maju ke depan untuk menciptakan pion bebas di sayap menteri ini. Kemungkinan hitam akan membalas dengan langkah beteng F bergeser ke F8 untuk mengimbangi permainan di lajur B nanti. Dan putih bisa melanjutkan kudanya ke F3, mungkin menteri hitam ke B7 dan beteng E bergeser ke B1. Ini akan membuat hitam akan berhati-hati terhadap pergerakan pion-pion putih di sayap menteri ini, agar putih tidak mempunyai pion-pion bebas nanti di sayap menteri. Atau pada posisi seperti ini tadi kawan, jika menteri hitam ini bergerak ke peta D3 akan memberikan keuntungan bagi putih. Beteng putih bisa naik ke E3 untuk mengancam menteri. Jika kuda ini diambil oleh menteri hitam kawan, beteng bisa digeser ke D1 dan menteri hitam akan terjebak. Tapi bila menteri hitam bergerak ke peta G6, maka putih bisa melanjutkan permainan dengan pion-pionnya di sayap menteri untuk menciptakan pion bebas nanti. Itulah sedikit langkah-langkah yang bisa terjadi atau bisa dipilih oleh putih pada posisi seperti ini kawan, untuk bermain di sayap menteri dengan para pion-pionnya untuk menciptakan pion bebas. Tapi Alireza memilih variasi langkah kuda ke F3, dibalas Carlsen dengan langkah menteri ke C4 untuk menawarkan pertukaran menteri. Jika tawaran ini ditolak kawan, maka putih nanti akan kehilangan pionnya di sayap menteri. Langsung diterima oleh Alireza tawaran pertukaran menteri. Dipukul balik oleh pion D, selanjutnya beteng putih naik ke E4. Pion A pukul pion B4, pion C pukul pion B4, beteng hitam naik ke A4. Beteng putih pukul pion C4, beteng F digeser ke A8 mengincar pion A2, kuda lompat ke D4, beteng hitam pukul pion A2, dipukul balik oleh beteng putih, dipukul balik oleh beteng hitam. Sekarang pion B5 menantang pion hitam. Tantangan diterima, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya kuda hitam ke C6 dan Alireza menantang pertukaran kuda ke peta D4. Carlsen menerima tantangan kuda pukul kuda, dipukul balik oleh beteng putih. Selanjutnya raja hitam mulai bergerak ke F8, pion C6 oleh Alireza, beteng digeser ke C2 untuk persiapan eliminasi pion putih, dibalas dengan langkah beteng putih ke D8 skak, raja ke E7, beteng ke D7 skak,
raja ke E8 dan benteng putih bergeser ke C7 melindungi pionnya. Andai saja kawan raja hitam ini bergerak ke D8, benteng putih akan sikat beberapa pion nanti di sayap raja ini. Di sini Carlsen bermain dengan pion G5 dan Alireza memutuskan untuk bermain remis kawan. Di sini dia melakukan skak yang berulang karena Carlsen tidak akan mungkin untuk menggerakkan raja bergerak ke petak D8. Carlsen tidak ingin pion-pionnya di sayap raja ini tewas oleh benteng putih ini. Dan permainan pun berakhir remis di langkah ke-39 dengan skak yang berulang atau threefold repetition move. Permainan berakhir remis kawan dan berlanjut ke permainan Armageddon, di mana dalam permainan Armageddon tadi malam kawan Carlsen pegang hitam dan permainan pun berakhir remis juga. Tapi karena Carlsen pegang hitam, Carlsen dinyatakan menang di game Armageddon tadi malam. Alireza hanya mendapatkan 1 poin, sedangkan Carlsen mendapatkan 1,5 poin di matchday pertama. Sedangkan partai antara Ariantari versus Richard Rapport kawan, permainan dimenangkan oleh Richard Rapport. Itulah kawan hasil-hasil dari matchday pertama Norway Chess 2021. Semoga permainan Alireza Firoza versus Carlsen tadi bisa menghibur kawan-kawan semua, memberikan inspirasi, referensi dalam permainan catur. Sukses selalu dalam permainannya kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.